Doa itu perilaku perbuatan itu bagian dari doa. Doa itu jangan terbatas, ya Allah jadikan saya orang yang soleh ya Allah. Tapi nggak mau ke masjid, ya Allah jadikan saya orang yang soleh ya Allah. Sama tetangga nggak mau baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa wala. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidz, bapak-bapak, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kerja serta puji syukur kita akan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya kita dapat menjalankan puasa 9 hari kemarin. Dan insya Allah hari ini hari ke-10, ya, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan yang lebih baik dari hari-hari yang kajian kita masih dalam bab al-amanah wa taqwa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fi tawamihi amin. Wa ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah bersabda, idza tabal 'abdu taballahu alaihi. Jika seorang hamba bertaubat kepada Allah, maka Allah akan menerima taubatnya. Itu satu kepastian. Jadi yang saya bilang kemarin, kata taba itu ya buat hamba dan buat Allah sama-sama menggunakan kata taba. Tapi kalau dari kita, ya berarti meminta atau taubat. Ya, artinya kita ingin kembali. Sedangkan Allah taba itu berarti menerima taubat. Wa ansal hafazata maka katabu min masawi amali, dan melupakan, menjadikan lupa, ya. Al-hafazatu malaikat mencatat, maka katabu apa yang sudah mereka catat, min masawi amali, dari kejelekan amalnya, ya. Nah, jadi malaikat oleh Allah dijadikan lupa terhadap apa yang sudah dicatat. Wa ansa jawarihu, dan tubuhnya pun, ya, tubuh si hamba ini, tubuh si hamba yang taubat pun akan lupa, ya. Ma'anilat minal khotoya, apa yang sudah dia lakukan dari kesalahan. Jadi seolah-olah indikator diterimanya taubat oleh Allah itu, yang pertama adalah malaikat yang menghapus, ya, atau malaikat lupa terhadap catatan yang sudah dia catat. Sudah dia catat tapi nggak disetorin, seolah-olah begitu. Ya, ketika hambanya sudah mulai taubat, ya, nggak pandang berapa tahun, ya, mau 20 tahun, mau 10 tahun, mau 30 tahun, ketika taubat, nah catatannya nggak dibawa, seolah-olah nggak disetorin. Ya. Yang kedua indikatornya adalah tubuh kita akan lupa terhadap dosa yang kita lakukan. Ya. Artinya dia udah tidak mau lagi untuk melakukan dosa yang sama. Itu maksudnya.
Maksudnya tubuh kita lupa itu maksudnya tubuh kita udah nggak mau lagi melakukan, ketika melakukan lagi itu sanksi seolah-olah ini sesuatu yang baru dan itu takut akan dosa itu maksudnya. Nomor ingatan masih. Ya, ya kan kemarin kita bilang Sayyidina Umar setiap saat itu pasti nangis kenapa? Karena selalu diingat dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk merendahkan diri bahwa dirinya pernah melakukan kesalahan. Ya. Tapi untuk mengerjakannya, nah dia nggak bisa, ya, karena dia kan udah lupa. Jadi ketika dia mau melakukan itu, bagaimana caranya ya? Nah, ya, subuh kesiangan enggak? Nah itu kalau subuh kesiangan, kalau udah tahu kan tubuhnya udah nggak bisa lagi bangun kesiangan, pasti bangun. Udah nggak kenal lagi bagaimana kesiangan, nggak tahu. Ya kesiangan itu kalau kesiangan lagi ya nyesel, besok nggak boleh lagi, gitu lagi terus begitu. Ya artinya tubuhnya lupa untuk melakukan dosa yang pernah dia kerjakan. Artinya nggak mau melakukan lagi, ketika melakukan lagi kayak sesuatu yang baru. Wa'ansa maka minal ardi, ya, dan lupa juga tempat ya, yang dia lakukan di muka bumi. Artinya bumi pun ikut melupakan. Ya. Nah, jadi seolah-olah makanya kan gini. Ketika kita nanti di akhirat, ya, itu di surat Yasin itu, ya, Al-Qur'an aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi Allah bukan nanya lagi, Ajilakan kemarin kemana? Enggak begitu. Tangannya yang ngomong, kakinya yang ngomong. Ya. Jadi yang berbicara itu sudah fakta, sudah bukan mulut yang bicara. Ya. Dan disaksikan oleh tempat. Makanya banyak ulama yang menganjurkan sholat sunnah itu pindah-pindah tempatnya. Saksinya banyak. Ya, biar saksi atau tempat yang dia sholat itu menjadi saksi bahwa dia pernah melakukan sholat di situ. Ya, termasuk di rumah. Makanya sholat sunnah itu dianjurkannya di rumah. Di masjid itu hanya dianjurkan sholat wajib. Gitu. Ya. Nah inilah nanti ya, yang menjadi saksi-saksi kita. Ya, sama berarti ketika di pinggir jalan nemu duit, nemu apa, paku, ketika kiri, ya. Nah ini mereka akan jadi saksi bahwa kita sedang melakukan amal sholat. Ya. Nah begitu pun ketika kita melakukan dosa di tempat itu akan bersaksi bahwa kita pernah melakukan dosa di tempat itu. Ya. Nah ini indikator yang ketiga. Ketika Allah menerima taubat seorang hamba, maka tempat di mana dia melakukan dosa itu, ya, nah dijadikan dulu, dia akan bersaksi lagi. Kenapa? Karena dianggap sudah tidak melakukan kesalahan itu. Wa maqamahu minas sama, ya, dan tempatnya dari langit, dia yaumul qiyamah, agar dia datang di hari kiamat. Walaysa syai'un minal khalqi yashhadu 'alaihi. Langit yang ada di atasnya pun ikut dirumahkan oleh Allah. Ya. Kenapa? Ini semua 4 indikator tadi. Ya, indikatornya yang pertama adalah malaikat melupakan catatannya. Yang kedua tubuhnya lupa, ya, untuk mengamalkan atau mengerjakan lagi. Yang ketiga tempat di bumi, ya, itu ikut lupa. Dan yang keempat tempat di langit. Ya. Nah, jadi semua saksi-saksi itu dimatikan. Jadi udah ada saksi itu. Ya. Lolos. Nah, iya. Ya. Jadi saksinya udah ada.
gitu ya. Saksinya. Kenapa? Ya, agar tadi laisa syai'un minal khalqi yashhadu 'alaihi, agar tidak ada satu saksi pun ya yang menyaksikan dia melakukan kesalahan. Ya, dimulusin sama Allah semua urusannya. Ya, nah ini orang yang taubat. Ya. Nah itu ya, jadi keistimewaan orang yang taubat itu diantaranya adalah itu tadi ada indikator-indikatornya. Ya, ini hanya sebagian saja. Ya. Nah selanjutnya waruwiya Ali, dan diriwayatkan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajah beliau. Ali Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi annahu qala, bahwa Nabi bersabda, maktubun hawlal arsy, telah tertulis di sekitar arsy, qabla an yukhlaqal khalqu, sebelum diciptakannya makhluk, bi arba'ati alafi amin, 4.000 tahun sebelum dicatat ya. Jadi sebelum diciptakan makhluk di arsy itu sudah ada catatan, wa inni la ghaffaru liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma ihtada. Ya. Jadi seolah-olah ya terjemah apa? Terjemah perkataannya, sesungguhnya saya Allah la ghaffaru, maha pengampun ya, liman taba, terhadap orang yang taubat, wa amanah, dan orang yang beriman, wa amila shalihan, dan beramal saleh, tsumma ihtada, kemudian dia meminta petunjuk. Artinya orang yang memohon petunjuk kepada Allah pasti melakukan 3 hal. Oke, jangan tukar. Orang yang meminta petunjuk, ya, itu harus melakukan 3 hal seolah-olah begitu. Ya. Yang pertama apa? Taubat. Yang kedua apa? Beriman. Ketiga apa? Beramal saleh. Ini adalah perilaku yang dilakukan oleh orang yang meminta petunjuk. Jadi kalau orang mohon petunjuk kepada Allah, itu sudah dipastikan melakukan 3 hal. Yang pertama taubat, yang kedua beriman, yang ketiga beramal saleh. Ya, itu kalau kita. Nah, orang yang melakukan 3 hal itu sudah dipastikan oleh Allah, la ghafar, Allah itu pasti maha pengampun. Ya, karena satu perbuatan itu bisa meliput 3 hal itu tadi. Ya, kita menyesal akan kesalahan yang kita lakukan, itu bisa langsung melakukan 3 hal. Ya, jadi penyesalan itu ya merupakan taubat. Yang kedua, penyesalan merupakan beriman kepada Allah bahwa dia adalah seorang hamba yang melakukan kesalahan, dia minta maaf. Sekaligus itu pun merupakan amal soleh, perbuatan, meskipun hanya perbuatannya hati penyesalan. Karena nanti penyesalan itu akan menumbuhkan, akan menimbulkan penahanan diri untuk tidak melakukan kesalahan. Kesalahan bisa jadi amal soleh ya. Nah inilah. Jadi jangan melihat amal soleh itu hanya sholat, hanya puasa. Kita tidak berzina, kita tidak minum khamr pun merupakan amal soleh. Di catatannya yang tadi harus sebelum dilakukan udah ada catatan. Udah ada. Kayak kelihatan udah ada skripnya ya. Udah ada. Ya. Jadi kembali lagi ke kemarin itu. Jadi kalau lihat teks yang tuliskan tadi, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, sebelum Allah menciptakan makhluk, ya, itu sudah ada catatan, wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma ihtada. Ya. Jadi setelah ada tulisan itu baru Allah menciptakan seolah-olah
Jadi frame-nya itu ya, nggak bakal keluar dari Allah itu maha pengampun. Allah itu maha penerima taubat. Dan itu nggak akan pernah terlambat, nggak akan pernah bertolak belakang, nggak bisa. Gitu. Allah pasti menepati janjinya kalau kita. Gitu. Jadi artinya di arsy itu nanti catatan kita semua, ya itu sudah tercatat semua sebelum kita lahir. Logikanya, kalau belum ada catatannya berarti Allah nggak tahu belum apa yang akan terjadi. Mungkin enggak. Tega enggak kita bilang Allah belum tahu apa yang akan kita lakukan? Nah, iya. Sebelum lahir udah ketahuan. Lah iyalah. Kita kalau bilang Allah nggak tahu apa yang akan kita kerjakan, apa yang kita mau jadi kemana, kita mau apa, itu kasih, bukan sekedar kasih, ya tega banget kita sama Allah. Seolah-olah Allah itu terbatas. Kata kita udah ntar bagaimana ntar aja. Nah itu mah kita, Allah mah tahu lah. Nanti bersedia. Lah iya. Udah ketahuan semua dan udah dicatat. Belum dikerjain ya. Lah segmennya udah ada. Sekarang kita membangun rumah, ya itu segmennya udah ada. Kamar masih ada bentuk sekian. Semuanya udah ada, udah kecatat. Baru pelaksanaannya. Ya. Dan ya kalau bangun rumahnya yang bukan pakai arsitek, tetap aja bangunan objek. Dan lubang-lubangnya banyak salahnya. Akhirnya ya katanya udah ini bangun berapa? 20 juta, tahu-tahu jadi 30 juta. Nanti surganya udah disiapin buat sekian buat sekian. Nah, Nggak perlu tuh nggak benar ya. kagak mungkin. Gerakannya perlu nih. Gak bisa. Ya. Nah, jadi semua udah tercatat. Itulah nanti yang dimaksud dengan kita beriman kepada Allah. Ya. Yang keenam, apa itu keimanan terhadap qada dan qadar. Qada itu apa? Qada itu gampangnya set plan. Ya. Atau kita bilang grand idea, ya, perencanaan, ya, gambaran umum. Sedangkan qadar itu artinya adalah apa? Actuating, aksi, pelaksanaannya. Tentu yang hebat nggak mungkin antara rencana dengan pelaksanaan berbeda, nggak mungkin kan? Ya, jadi prediksi dengan pelaksanaan itu nggak mungkin terjadi. Perbedaan ketika orang yang membuat rencananya itu adalah orang yang hebat. Ya, jadi arsitek yang profesional itu nggak mungkin terjadi kesalahan dalam membuat angkanya sekian, ini butuhnya sekian dan seterusnya. Nggak bakal mulai. Gitu. Ya. Nah kalau orang aja ada yang mampu kayak gitu, apalagi kan ya. Yang jadi masalah adalah karena kita untuk itu dicatat sesuai. Iya udah. Terus kita sampai berapa? Kita belum tahu kodoknya apa, takdirnya bagaimana ke depan belum tahu. Takdir yang sudah berlalu kita sudah tahu. Adapun yang ke depan kita belum tahu. Yang tahu siapa? Allah. Nah, makanya ada yang sudah dikasih tahu.
Lah ya, cuma kan nggak semua. Yang ada yang nggak gitu. Ya, apakah para wali yang dikasih kelebihan oleh Allah untuk melihat masa depan itu, ya istighfar terus astagfirullahaladzim. Kenapa saya dikasih tahu? Buat apa? Karena takdir, kodok yang sudah ditetapkan oleh Allah lalu itu menjadi takdir dan itu kita ketahui, itu nggak bisa dirubah. Terus tujuan kita mengetahui kodok itu apa? Makanya nggak dikasih tahu. Buat apa? Kita nggak perlu cari tahu. Nggak perlu cari tahu lah, nggak penting. Pak ini jodoh siapa bukan Pak Joko ya? Karena yang itu jodoh. Logikanya kan gini maaf nih. Kita langsung dari tadi. Ya enak. Keluar dari masjid, ketemu sama orang kaya, tahu-tahu kebanyakan duit. Tadi saya kasih duit ada 1 miliar. Karena ketika keluar dari masjid sini, gitu, ntar jam 6 lewat 5 menit, gitu. Nah, kita menghindar dari situ. Enggak, gue nggak keluar aja lewat 5. Nah, ketika kita nggak keluar dari masjid jam 6 lewat 5, kita diem aja. Berarti takdir yang tadi kodok yang kita lihat salah. Kenapa? Karena kita nggak menjalani kan. Bukan kita menghindar, bukan. Dan berarti kodoknya yang dilihat salah. Kalau benar, kita nggak bisa menghindar. Jadi melihatnya salah. Lah iya, berarti informannya apa informannya? Belum A1 itu. Lah iya, impornya bukan info A1, itu berarti. Kan begitu, bukan? Hah? Kalau info A1 udah pasti kita keluar jam lewat dan kita pasti betul itu, nggak mungkin. Jodoh saya bukan si yang ini Pak Ustadz. Iya gitu kan. Ketika bilang Pak Ustadz ini jodoh saya bukan, nggak usah nih kan nggak tahu lah. Kalau misalnya Ustadz tahu dia nih jodoh ini, kita nikah tahun 2050. Tahu nikahnya tahun 2045 berarti penglihatannya sama lah pokoknya. Kalau ada yang nanya, wah ini Ustadz jodoh saya. Lah ini kan Ustadz yang kagak tahu, Ustadz yang baik kok pasti nggak dikasih tahu. Buat apa? Pasti bilang ya mudah-mudahan tahu kan. Mudah-mudahan. Ya, iya kan begitu Pak. Si orang yang paling begitu. Ya kan begitu. Saya bisa. Nah, pasti begitu tuh begitu. Nanya saya bisa. Lah iya. Jadi nggak ada yang tahu. Jadi kalau belum tahu, udah pasti nggak bisa menghindar. Kalau salah dari apa yang sudah diprediksi tadi berarti bukan itu catatannya. Paham nggak? Ya, ya itu tadi kalau satu yang enak kan begitu. Kalau satu yang nggak enak sekarang, ya keluar dari sini tahu-tahu ketiban kapal pesawat, gitu. Wah, jangan dihindar terus, jangan terus. Lah yang udah catatannya dulu ketimpa malah ketimpa jam segitu di detik itu di situ tempatnya nggak bisa pindah. Tapi ketika menghindar, wah, akan untung tahu tuh coba kalau nggak tahu. Berarti penglihatannya itu salah. Itu udah dibilangin Ustadz lewat situ. Paham kan? Ya. Jadi nggak ada untung dia mengetahui kotor. Gitu. Ya. Jadi ya sudahlah. Nggak usah takut buat apa. Gitu. Kita tinggal jalani aja. Bahkan seringnya, ya maaf, kita sering ketidaktahuan itu merupakan hikmah buat kita. Tahu ya kan. Mana-mana kita kalau tahu, waduh. Nanti tinggal 3 tahun lagi, waduh. Iya. Tinggal dikit lagi gitu. Jadi ketidaktahuan itu merupakan hikmah buat kita. Ya. Kita nggak tahu isi hati orang itu hikmah. Jangan pengen tahu semua. Benci semua dia. Nah iya kan.
Gitu. Kalau semacam dia kadang kan ada semacam perasaan atau ilham mungkin ya, misalnya akan terjadi sesuatu terhadap kita ini, kita juga sudah apa ini gitu tuh ya, cuma kita kadang-kadang abai gitu, sehingga terjadilah sesuatu itu. Apakah itu takdir untuk kita atau gimana itu? Iya, makanya ketika itu terjadi berarti emang itu takdirnya. Kalaupun nggak terjadi ya berarti nggak terjadi itu takdirnya. Tapi tadi belum ngerti ya. Catatan di sana misalnya, catatan saya ini misalnya Hamdi keluar dari masjid jam 6 lewat 10 menit, ketemu orang dikasih duit 1 miliar, catatannya begitu. Nah, Ada catatannya. ya ini misalnya ini contoh ini, ya. Lalu jam 6 lewat 10 ternyata Hamdi ada keluar duduk banyak di masjid. Berarti catatan yang dia lihat itu salah, bukan berarti dia menghindar dari takdir, bukan. Paham kan? Tapi seandainya Hamdi keluar di jam yang sama dan mendapatkan apa yang dia catat, apa yang dicatat itu dia dapatkan semua, agar memang sesuai antara takdir dengan yang dia lihat. Biar selamat. Selamat gitu. Lah doa biar selamat, lah emang doanya begitu. Dan adapun terjadi apa namanya? Terjadi celaka, ya udah doa. Catatannya terjadi. Lah catatannya terjadi, kudu terjadi, aku bilang apa? Begitu pun tadi perasaan kita, ada perasaan ini nih, dulu hati-hati tuh. Ya, ketika nggak terjadi, emang catatannya begitu banyak. Bukan berarti catatannya dulunya jadi karena hati-hati akhirnya jadi nggak jadi. Bukan begitu maksudnya, paham kan? Iya lah, emang catatannya begitu agar kita nggak terima diantaranya misalnya. Ya, kalau memang kita doa terus akhirnya dikabul, ya bukan karena doa juga, memang catatannya udah apa? Aku bilang apa? Lah ya, doa tetap doa apa kan dianjurkan, diajarin doa yang minta yang paling baik. Doa nggak doa juga. Nggak doa juga ada apa? Catatannya memang begitu. Lah iya. Ya kita sekarang jangan pikirin kita apa orang mukmin yang katanya kita doa terus, orang kafir, nah dia kagak pakai sholat, kagak pakai apa, dia minta dan dikabulin. Begitu kan? Minta dia kerja doang. Dari makanya dia kerja doang. Bahkan ada yang orang yang kafir tapi dia minta juga Tuhannya layak, bukan Tuhan apa? Tidur kerja, lagi mabuk kerja. Nah ini dapat kan? Mau bilang apa kita? Hah? Bisa bikin apa baik? Jepang ini kafir ya, kerja. Lagi ya. Hanya harus berhasil ya Pak. Itulah akhirnya kata ulama doa itu bukan hanya sekedar minta. Doa itu perilaku, perbuatan itu bagian dari doa. Doa itu jangan terbatas ya Allah, jadikan saya orang yang soleh ya Allah. Tapi nggak mau ke masjid. Ya Allah, jadikan saya orang yang soleh ya Allah. Sama tetangga nggak mau baik. Jadikan duit saya banyak nggak mau kerja. Lah iya tapi ya Allah akan semua. Ya namanya banyak duit. Lah iya. Paham nggak maksudnya? Jadi perilaku pekerjaan itu merupakan doa. Ketika kita rajin kerja, nah berarti kok doanya pengen dapat yang banyak, yang baik. Jadi doa itu bukan hanya sekedar ngomong, tapi perbuatan juga harus menunjukkan kita memohon dan meminta. Doa ibadah aja. Ya itu kemarin doa itu intinya adalah hanya menunjukkan bahwa kita butuh kepada Allah sebagai saksi bahwa kita seorang hamba. Ya.
Makanya dibuat kata syahid tuh, ya sama ulama tuh. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fadu'ani wa irtihali syahidun li biftiqari. Doa dan panjang saya Allah itu sebagai saksi bahwa saya butuh kepada Allah, ya, untuk menunjukkan bahwa kita ini butuh. Dan makanya akhirnya nanti ini, ya, pangkat derajat tertinggi bagi makhluk adalah hamba. Kenapa? Karena hamba itu nggak punya apa? Butuh kepada Tuhan, butuh kepada majikan. Orang yang mukmin majikannya itu Allah. Non mukmin majikannya selain Allah. Ada yang majikannya duit, ada yang majikannya orang. Tapi kalau kita orang mukmin majikannya Allah. Kita mau Allah. Iya, bos kita Pak Allah. Terus orang hanya sebagai perantara saja. Kemarin itu menjalani sebab yang Allah buat. Akhirnya keluarlah hadis. Kata Nabi, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Orang yang tidak bersyukur kepada sesama manusia sama dengan tidak bersyukur kepada Allah. Ya, jadi jangan bilang saya selalu bersyukur ke Allah. Sama orang nggak pernah bilang terima kasih. Ya. Nah, jadi ketika kita bilang terima kasih ke orang, itu sama dengan kita berterima kasih kepada Allah. Itu kan sebagai introspeksi sebetulnya. Ya, jadi doa belum dikabul itu dibilang adanya belum benar lah, apanya belum benar. Ya, itu kan hanya sekedar introspeksi aja. Ya, tapi dia harus yakin bahwa catatan Allah tidak pernah salah. Ya, nah dia minta itu ya, makanya pada saya bilang permintaan yang dia mintakan itu pun sebetulnya sudah disesuaikan dengan apa yang akan Allah beri. Jadi Allah udah di matchingin tuh, udah dipasang-pasang sama Allah. Si ini mintanya ini nih, karena bakal dikasih ini. Datang mintanya yang ini nih, Iya. Mintanya ini, karena dapatnya ini. Ya. Jadi seolah-olah kenapa? Karena semua ini udah diatur. Maka kata Nabi, udah gampangnya jangan mikirin apa yang Allah catat untuk kita. Laksanakanlah aja udah, kamu beramal aja udah, jangan pakai lihat soal melihat sini dan beramal ge. Ya, maka kata Nabi, bahasa Nabi, fakul yang malu fasayallahu amalakum. Ya, beramallah kalian, maka Allah akan melihat amal kalian. Udah begitu aja. Nah ya itulah makanya. Iya, itu kan nanti ngajarin kita kan. Kalau orang yang hasud, orang yang gak bersyukur, mungkin begitu. Dia mah gak bagus-bagus mulu. Dia mulu, gue gak pernah. Itu hasud dan itu gak bersyukur. Kalau orang yang bersyukur, dia sadar apa? Dia ngasih ke apa yang kayak begitu. Kalau gak catatan Allah, kudu beriman. Dan yang terbaik memang itu. Pastilah. Gak mungkin enggak. Karena apa yang Allah catat pasti itu terbaik. Enggak ada yang Allah ciptakan sia-sia kalau pada masalah tanah dan maut itu enggak. Ya. Nah, jadi kembali ke cerita bahwa semua yang Allah catat itu, semua yang terjadi di alam raya ini tidak pernah keluar dari catatan Allah. Ya. Termasuk malaikat juga tidak dikasih tahu catatannya gimana. Itulah yang nanti dibilang penafsiran hadis tentang yang orang yang pengen panjang umur, ya, orang yang pengen panjang umur, apa yang harus dia lakukan? Silaturahim. Sama satu lagi apa? Sedekah. Ya. Jadi kalau mau panjang umur, ya silaturahim. Terus ketika silaturahim, bagaimana panjang umurnya? Nah, dia bilang
malaikat nggak dikasih tahu. Catatannya Hamdi misalnya 20, karena silaturahmi terus jadi 30. Allah tuh udah tahu catatannya begitu, cuma malaikat dikasih tahunya 20. Padahal catatan Allah 30. Jadi pada dasarnya Allah tahu nggak? Misalnya Allah nggak perlu laporan dari malaikat ya. Pada dasarnya Allah nggak perlu laporan malaikat, ngapain? Tahu catatannya salah. Nah iya lah. Ya cuma kan itu makanya itu pun nanti akan mengajarkan sistem ke kita, ya, bahwa kita butuh orang, kita butuh kawan, kita butuh, ya, butuh segalanya. Padahal Allah nggak butuh apa. Tanpa malaikat Bisa. sangat mampu. Ya. Oke. Selanjutnya wa'alam, ketahuilah anna taubata fardhu ainin. Taubat itu merupakan fardhu ain. Apa fardhu ain? Kewajiban individu. Ya, itu namanya fardhu ain, kewajiban individual. Ada lagi namanya fardhu kifayah. Apa itu? Kewajiban komunal. Ya, kewajiban yang bisa diwakilkan. Ketika ada orang yang melakukan, maka kewajiban itu menjadi gugur. Tapi kalau fardhu ain itu nggak bisa, nggak boleh. Ya, jadi meskipun orang melakukan, tetap kita butuh. Kayak makan nanti makan, nggak bisa makan diwakilin orang, nggak bisa. Ya, praktiran itu nggak bisa juga diwakilin kan. Nah, jadi ada yang nggak bisa diwakilkan, ya. Nah ini namanya fardhu ain. Apa itu taubat? Taubat hukumnya adalah kewajiban individual. Taubat dari apa saja? Taubat minadz dzunubil kaba'ir was-shaghair. Taubat dari dosa besar dan dosa kecil. Fauran, segera. Ya. Sholat bisa diwakili. Sholat nggak bisa diwakili. Haji masih bisa, ada badalnya, badal haji. Ya. Puasa ada ulama yang bilang boleh diwakili. Jadi misalnya, ya, Bang Ali, ya, bapaknya nggak puasa. Nah, ntar Bang Ali habis puasa, Ramadan selesai, dia bilang saya mau puasa ganti bapak saya puasa kemarin nggak puasa. Boleh. Ada ulama yang membolehkan. Ya, jadi ada puasa badal ada, haji badal ada, tapi sholat badal. Kalau yang gantiin itu puasa untuk orang tua ya? Kabarnya begitu. Kabarnya khusus orang tua, dibatasi hanya anak. Ya. Tuanya udah meninggal apa masih? Orang tua. Daripada kita dapat anaknya tuh. Ya udah nanti juga. Nanti juga dia memantunya begitu. Dari ada ini. Oh, ini ada ulama yang berpendapat, termasuk kita ulama Syafi'i ada sebagian yang membolehkan, tapi ada ulama yang nggak boleh, puasa nggak boleh, karena puasa itu bisa bayar fidyah. Ya, bayar fidyah itu, ya, fidyah puasa itu 1 hari ngasih makan 1 fakir miskin. Sholat itu yang kalau udah koma nggak bisa ngapa-ngapain ya suruh. Jadi makanya kalau misalnya akalnya hilang, kan berarti udah hilang kewajiban sholat. Kalau misalnya akalnya masih ada, sholat wajib tetap nggak bisa diganggu. Masuk pensiun udah nggak wajib udah ya. Allah alam kalau masuk pensiun itu akalnya hilang atau tidak? Terus bisa diwakilin sama anak. Nggak bisa. Kayak orang pikir tuh nggak pikir. Yang orang pikir kalau pikir ya lagi pikir kan syarat akalnya hilang orang pikir. Pikir mah kadang-kadang. Nah, iya makanya pas lagi ada wajib, pas lagi hilang
Cuman kita sebagai orang punya ICU nggak bisa ngajarin atau ngajakin sholat. Ya Pak, kita sholat nanti ya betul. Karena temannya dia ingatin juga ingat itu udah masuk sholat. Nggak gitu. Yang itunya yang pasien. Iya. Kan dia udah nggak bisa sholat. Iya. Kan ingatin juga mungkin ya. Iya, makanya baiknya ketika dia ke ICU, ya, nah itu kita ngomong di telinganya, ya Pak kita sholat saya nungguin ya, nungguin itu, saya nungguin atau nungguin, ya usah jangan baju, usah, ya, sholat tuh udah selesai dulu, ayo Pak kita sholat ya. Maghrib, sholat di fardu ini, kita terus ya ngomong. Allahu Akbar, Alhamdulillah, kita baca itu. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu caranya. Ya, nah pada Jumat. Ya. Saya pernah dulu pas kakek sakitnya sakit perut sebelum meninggal. Pas ditutup sholat di tengah-tengah, aduh, malah lagi tuh bacanya. Iya, Nggak apa-apa itu Pak. nggak apa-apa. Kita terus aja bacain. Jangan berhenti kita bacanya. Kata saya udah batal. Iya, nggak apa-apa kita bacain terusin aja. Banyak usaha ya. Nah iya kan, kita kan nggak tahu. Ya, makanya nggak tahu. Iya. Gitu. Gitu. Bacain aja terus nggak apa-apa. Gitu. Ya kan yang untuk baca lah. Kalau di ICU kan di ruangan gitu nggak boleh berikan. Ya di luar lah bisa. Enggak, kan ya sih kan boleh satu orang satu masuk. Yang boleh di luar. Ya Kan di sana ruangan. Hah? Deket juga ya. Tayamum boleh. Boleh tayamum. Ditayamumin, maksudnya kita yang tayamumin. Ya. Gak apa-apa ya. Gitu, jadi meskipun dia teriak, terusin aja. Mudah-mudahan rasanya diulang lagi gitu lagi. Ya makanya bisa diulang begitu lagi, terusin aja. Ya bisa jadi Allah lagi ada apa? Kalau kita bilang Digodain. lagi digodain di dalam. Ya kan? Nah, kita terusin aja. Kan ngelihat lah yang godain. Di saat-saat seperti yang di ICU gitu katanya gitu tuh, itu sholatnya bukan sholat syariat seperti itu tapi sholat hakikat gitu. Nah, gimana? Ya, jadi ya semacam tinggal ingatnya aja zikirnya itu. Iya dia nggak bisa sujud, nggak bisa ruku. Iya, sulit itu posisi seperti itu. Iya makanya saya bilang kita secara syariatnya kita yang ngajarin, bukan hanya sekedar yang umum tadi. Karena sholat maghrib ya, ini doa maghrib sholat, bukan sekedar itu. Tapi kita ya Pak sholat ya, saya tayamumin ya Bapak nih. Ya kita lihat, gitu kan ya. Iya, kita lihatin tuh sholat di fardu maghrib. Posisi kita membisikkan di kuping. Iya, posisi kita ada di kuping dia terus sampai assalamualaikum sampai selesai. Kalau di ICU kita nggak bisa masuk ya sudah, kalau gimana lagi? Bisa dari luar juga kita. Nggak bisa kan mereka kagak kepingan, nggak gerak. Iya Pak ya, di samping kita di samping. Itu yang dibilang sebelum kamu disolatkan. Ya bisa jadi pemahaman disolatkan itu adalah sudah meninggal atau bahkan kita udah nggak bisa sholat, ya kan? Nah kita diajarin sholat. Jadi usaha aja, usaha. Gitu. Ya. Kalau nggak sadar nggak sadar lagi. Nah ya kalau nggak sadar nggak wajib tadi saya bilang. Ya. Nah, cuma tadi baiknya kita ajarin aja. Orang tua kita dari kita baby nggak bisa ngomong, apa kita sekarang gede cuma segitu doang lo susah banget sih. Hah? Iya. Mudah-mudahan diterima. Lah kita mau usahakan doang, nggak mau terima kok enggak ya kita usaha doang. Sholat kita ya diterima nggak tahu. Lah iya, kita cuma berusaha semaksimal mungkin yang kita bisa. Hah? Gitu. Kita ngajarin sholat, yang mudah-mudahan dia ikutin kita ikut sholat. Adapun tadi dia bilang tidak ikutin, misalnya dia tidur ataupun dia melampau atau bahkan dia tadi bilang sakit apa segala macam, itu urusan dia.
Yang jelas sholat itu nggak bisa diwakilkan, nggak bisa dibadalkan, nggak bisa. Nah terus bayar fidyah apa? Nah, bayar fidyah itu sebetulnya bukan ganti sholat, bukan, jangan salah. Ya, jadi fidyah itu sebetulnya hanya sedekah saja. Jadi kasarnya kayak sekarang misalnya orang melakukan kesalahan A, ya, bukan A-nya ditutup, bukan, tapi dia punya kebaikan di B yang nanti kebaikan di B itu mampu ya menutup kekurangan yang ada di A. Jadi bukan mengganti sholat, bukan. Ya. Ganti puasa bisa nggak? Iya, kalau fidyah ganti puasa bisa. Gitu. Ya. Orang masih hidup nggak bisa ya. Iya, saat orang hidup sekarang puasa nih, ya bisa. Dia udah nggak diharapkan kesembuhannya kayak orang tadi pikun misalnya. Udah nggak mampu Ya, udah nggak mampu. puasa. Ya, Masih disakit. iya. Bahkan yang ekstrim itu ketika menerjemahkan atau menafsirkan ayat wa'ala alladziina yutiiquunahu fidyatun, orang yang punya pekerjaan berat, ya ini jangan salah paham nih ya, ini harus dipahami secara tepat. Tukang ayat 2 ini tukang nih. Kalau dia nggak kerja, dia nggak punya duit. Dan kalau dia berhenti nanti, berapa banyak puasa yang harus dia bayar? Maka akhirnya dia nggak puasa, tapi bayar fidyah. Jadi kategori pekerja keras, ya, yang nggak bisa meninggalkan pekerjaannya supir. Supir itu kerjanya jangan dikira gampang itu Pak. Ya. Hah? Ya boleh apa? Iya. Kalau di supir bis kan udah Berat itu. jalan itu aja. Ya, iya. Ya. Jadi supir itu ya pekerja berat itu. Jadi apa kerja berat itu dia boleh nggak puasa dan bayar fidyah. Gitu. Ya. Nah, tapi kalau dia mampu berpuasa, nah ini gimana? Fidyah bisa juga sekaligus nggak? Boleh setiap hari, boleh dibayar nanti Selesai puasa. selesai puasa. Jangan bulan puasa udah bayar fidyah. Boleh. Boleh. Jadi setiap hari nih, misalnya Pak Haji Tatang mertuanya udah puasa, nah Pak Haji Tatang ngeluarin duit 50.000, ngasih siapa nih 50.000 tuh, ya atau langsung nasi kotak tuh, nah kasih siapa tuh pas buka nih, kasih duit itu Kan ada dia. anaknya ini, ada anaknya ini. Ini bukan anaknya. Jadi kalau kita bahas itu kan banyak puasa nih. Nah, iya. Rasanya kan kudunya ya nanti Dan dia mah tempat lain Pak. sana Bosan rumah. Bukan itu memang yang kayak gitu kan lah kata betul dibayarin orang, jadi dia yang bayarin orang. Apa ya? ini kan dia mau gitu. Dia bayarin orang punya itu. Jangan salah Bapak. Nah, iya. Kalau fidyah kita makan nggak apa-apa. Orang miskin, kalau miskin kan? Kalau miskin boleh, ya. Jadi kalau itu fidyah itu harus ke fakir miskin, nggak boleh ke orang biasa, nggak boleh. Jadi kita harus tahu siapa yang miskin aja. Yatim Kita. apa yatimnya? Yatim kategorinya kalau miskin boleh, pokoknya harus miskin. Ntar kalau yatimnya kayak Haji Adam, yatim piatu, Yatim. Haji Adam yatim piatu kan? Haji Tata, iya, makanya saya bilang bukan yatim, miskin. Ternyata masih ada bapaknya. Hah? Masih ada bapaknya Pak. Ya, jadi harus miskin. Ya, fidyah itu ta'ami masakin. Ya, fidyah itu ta'ami miskin. Jadi harus kasih orang fakir, orang miskin. Nggak boleh orang yang kaya. Susah nyarinya tuh orang miskin nggak ada. Yang termiskin. Tapi itu juga kan kalau puasanya jadi sakit ya. Tapi kalau puasanya sakit sementara itu terus diganti lagi dia ini ya di bulan yang lain. Kalau udah bayar fidyah, Nggak usah diganti.
zakat, artinya fidyah itu adalah pengganti puasa. Gitu. Makanya tadi dibilang kenapa orang kayak supir tadi bekerja keras, tukang. Itu kenapa dia bayar fidyah? Karena kalau dia nanti di bulan-bulan lain, ya di usia tuanya baru dia puasa, lah itu harus berapa puasa yang harus dia bayar? Akan orang kaya. Akan orang kaya. Lah itulah makanya. Jadi kalau kita udah bayar fidyah kita mau wajib puasa lagi bayar puasa. Iya kan? Kalau kasusnya kebetulan orang yang nggak mampu puasa ini orang miskin pisan gitu. Udah miskin nggak mampu puasa, nah itu gimana tuh ya? Wajib juga fidyahnya. Ya mau tidak mau dia harus fidyah. Itu yang kisah Nabi itu akhirnya Nabi yang kasih. Hah? Yang sahabat menang banyak itu. Menang banyak sahabat itu. Iya. Ingat itu ceritanya. Ingat itu. Nah itu. Akhirnya buat dia semua. Akhirnya buat dia lagi. Tapi ada usaha untuk baik. Ya, walaupun itu balik lagi ke. Masih makannya seukuran makan dia. Ngasih makannya seukuran makan ya selayaknya kita seharusnya. Biasanya makan apa kita? Kelayakan kita. Ya, kalau apa makannya tahu tempe sama nasi, ya udah berarti memang segitu apa. Tapi kalau apa biasanya makannya daging, makannya ayam, makannya sate, ya jangan dikasih tempe ke orang. Ya, siap. Ya, jadi gitu. Makanya akhirnya ayat ini tadi ya dibilang kalau Imam Syarawi bilang itu di ayat yang setelahnya itu untuk menghapus yang di atas. Jadi ini awal mula puasa, orang yang nggak mau puasa, nggak pandang bulu, mau bekerja keras nggak bekerja keras nggak mau puasa dia bayar fidyah. Oke. Nah, tapi di ayat yang setelahnya syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Udah segitu. Kalau yang di atas tadi wa 'alal ladzina yutiqunahu ada kan? Yang di atas, tapi yang di bawah enggak ada. Berarti kata Imam Syarawi ayat di atas sebetulnya sudah dihapus hukumnya. Akhirnya ada ulama yang berpendapat bahwa kalau begitu, kalau orang yang tidak bekerja keras, atau orang yang lanjut usia, atau orang yang kesehatannya sudah tidak diharapkan, jadi ada kriterianya tuh. Kalau kayak Haji Tatang punya duit, nggak mau puasa, bayar, nggak boleh. Paham? Ya. Jadi harus ada kriterianya. Kriterianya berarti orang yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya, kesehatannya. Orang yang bekerja keras dan pekerjaan kerasnya itu selalu dia kerjakan, nggak pernah dia berhenti. Nah, jadi ada kriteria-kriteria itu. Kalau kayak kita dalam keadaan perjalanan, ya Ganti. puasanya ganti, nggak boleh bayar fidyah. Jarang ya. Kali doang. Lah iya kan kayak tadi misalnya pekerja keras nih, kalau dia kerjanya cuma Ramadan doang, kayak supir tembak itu, Wajib dia puasa ya. supir tembak yang pulang mudik tuh, makanya kalau supir tembak nanti, supir tembak cuma ada di akhir Ramadan tuh kan, dia nyupirinnya cuma di situ doang, dia nggak boleh bayar fidyah karena dia nggak jadi supir di luar Ramadan. Tapi kalau supir yang selalu jadi supir di Ramadan atau tidak di luar Ramadan, boleh bayar fidyah. Paham ya? Dan kita kalau dalam perjalanan jauh nggak boleh bayar fidyah ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Ke Bandung aja dulu. baru ngajak Haji Tatang. Nah iya, gitu. Nah sekarang banyak orang yang tanya, seandainya sekarang kita pergi ke Surabaya tapi naik pesawat, ya boleh nggak kita buka? Boleh. Tapi jarak yang itu. Yang dihitung adalah jarak, bukan waktu. Ya, karena ternyata jarak itu akan mempengaruhi psikologis. Sekarang
Ya, kita ini sekarang ada di sini, terus tetap siang kita udah ada di Surabaya, itu psikologisnya berbeda tuh ketika kita sudah sampai kampung sono. Naik kereta cepat 45 menit. Nah itu makanya ke Bandung itu cuma 45 menit, tapi yang dihitung tetap Jalan. jalan. Jadi agama melihatnya bukan masalah berat, lama perjalanan, ya, tetap yang dihitung adalah jalan. Tapi bukan karena nggak puasa, naik bus aja udah ke Bandung. Ya boleh, nggak apa-apa kan. Bilang zaman dulu kan naik onta jauh, sekarang ya bentar doang. Nah iya, itu sebenarnya kan kita kalau bilang malah enakan dulu naik kontak, ntar berhenti lagi, capek ngaso, enakan berhentinya naik kontak mah. Nah kita kalau naik bus mau berhenti di mana? Mobil rest area doang. Nah, iya, mobil dari mana ya? Gitu. Ya. Oke ya, jadi kembali taubat itu dari dosa besar dan dosa kecil. Taubatnya harus segera taubat. Fa innal isra 'ala as-sadair yulhiquha bil kabair. Ya. Sesungguhnya kita memaksa kawas ini apa perlu perhatian. Kalau dosa kecil, namun kita memaksa untuk melakukan dosa kecil, ya, itu sama dengan akhirnya akan menjadi dosa besar. Masa mau dosa memaksa kita. Dosa besar bisa Lah. tempat dong. Banyak orang memaksa untuk berdosa itu. Dosa. Lah iya, lu jangan zina ya, tetap maksa berzina. Jangan dipaksa kembali. Tapi pikirannya belum pikiran zina terus melakukan zina banyak. Itu maksa untuk melakukan keburukan. Salah tempatnya kita. Nah ini lagi. Jadi tarik akhirnya jadi dosa. Jadi makanya dibilang di sini kata Imam Ghazali fa inna bisara 'ala sabair yulhiquha bil kabair. Orang yang memaksa untuk melakukan dosa kecil akan menjadi dosa itu besar. Ketika dia paksa untuk terus dia lakukan. Ya. Makanya jangan ada israf, jangan ada paksaan memaksa untuk melakukan dosa. Ya, harus berupaya buru-buru taubat. Ya. Kalau Allah Taala, Allah berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum." Ya, dan orang-orang yang melakukan fahisyah, ya, dosa fahish, ya, dosa yang buruk, ya, ada yang menerjemahkan fahisyah itu adalah seksual, ya, terkait dengan nafsu seksual, au dzalamu anfusahum, atau menzalimi dirinya sendiri, ya, menzalimi diri sendiri ya banyak, ya, artinya dia tidak memaafkan dirinya, ya, bahkan dia merusak dirinya, ya, dia menjelekin orang itu kan sama dengan menjelekan dirinya sendiri, orang anfusahum, ya, mabuk, ya, dan seterusnya. Ya, jadi jangan sampai ya dosa yang kecil itu berubah menjadi dosa besar, ya, ketika kita memaksa untuk melakukan dosa kecil itu, ya. Nah, mudah-mudahan kita semua menghindar dari ya kesalahan-kesalahan, terutama di bulan suci Ramadan ini, ya, mudah-mudahan kita selalu melaksanakan kebaikan yang itu mudah-mudahan dapat mengantarkan kita untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang selalu mendapatkan hidayah di akhir hayatnya, dan kita mudah-mudahan berharap agar kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ya rabbal alamin. Bismillah walhamdulillah wallahu a'lam. Bismillah.